SD kami bersama teman-teman membuat organisasi namanya Kelabang, Kelompok Anak Berkembang. Oke? Namanya Kelabang. Terus kegiatannya apa? Kegiatan sepak bola, badminton, kemudian kita bikin kaos sama-sama, bikin seragam, panggil orang untuk menjadi coach dan kita jadi coach. Dan waktu itu saya kelas 5 SD, tapi yang anggota itu adalah anak-anak kira-kira dari mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Waktu itu saya yang diminta jadi ketuanya, memang saya inisiatornya pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak terbayang sebagai pemimpin, tidak, ya bersama teman-teman saya mengorganisir. Begitu juga ketika SMP, SMA, memang betul saya dipilih oleh mereka menjadi pemimpin, tapi tidak kemudian ada perasaan oh ya saya ini adalah pemimpin. Kenapa? Dari awal saya di keluarga itu diberikan apa ya semacam bekal. Anggap semua itu setara, anggap semua itu sama. Jadi kalaupun menjadi yang diamanatin untuk mengetuai, jangan pernah anggap sebagai lebih tinggi. Dan itu kemudian karena dari awal begitu terbiasa menjadi pendekatannya egaliter, setara. Jadi itu pengalaman masa muda, masa kecil ya, bukan masa muda, masa kecil. Ketika SD, SMP, SMA selalu berada di dalam amanat oleh teman-teman jadi ketua. Itu pengalaman saya ketika dulu. Oke Pak. Oke baik. Lanjut Pak ya. Lanjut. Kan dalam perjalanan kepemimpinan Bapak itu cukup menarik Pak ya. Tadi dari kecil, terus juga masa muda. Ada nggak sih pernah merasa seorang Anies itu ragu atau sedang bingung atau vulnerable? Nah biasanya apa sih Bapak yang tips buat kita yang sering ragu sama diri sendiri? Atau mungkin ada sesuatu kebiasaan Pak Anies yang biasanya kalau lagi ragu saya ngapain? Nah gitu, ada nggak Pak? Tumbuh itu sering dalam situasi dilema gitu. Kalau ambil keputusan ini konsekuensinya A, ambil keputusan B, itu sering kita alami. Tapi makin sering kita ambil keputusan, makin mudah kita memutuskan kemudian. Jadi ketika sekarang harus ambil keputusan walaupun besar tapi waktunya pendek itu lebih leluasa. Karena proses latihannya itu udah dikerjakan panjang. Ngalamin dari mulai milih SMA, bahkan pada waktu itu saya tidak mendapatkan SMA yang saya inginkan, gagal masuk SMA yang saya inginkan. Saya mengalami dilema saya harus ambil yang mana nih, karena saya tidak dapat yang saya inginkan. Kemudian saya kepengen waktu itu masuk di fakultas teknik, ternyata tidak bisa masuk fakultas teknik, saya harus mengambil fakultas lain. Jadi selalu ada jalan-jalan di mana kita merasakan tidak meraih yang kita inginkan. Tapi pengalaman saya, keputusan yang kita buat karena gagal itu membuat kita dapat hikmah, dapat hal baru, dapat hal yang ternyata lebih baik daripada yang kita bayangkan akan kita dapat. Gitu kira-kira.